Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa, silakan, buka aja. Jangan ragu-ragu, saya minta. Demi rakyat. Demi rakyat, rakyat yang mana Pak? Pertanian kita aja itu murah pakai banget, gak digempur nanti sama impor yang bukaan sebesar-besarnya. Itu petani mau jadi apa? Sumpah ini. Terus kita mau berharap sama siapa? Setelah ke pemerintahan juga nggak ada respon, presiden ternyata kayak gini. Gelap banget sih sumpah. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan ini diteruskan. Stop. Nah kan kena marah Pak Jokowi, lagian Pak Prabowo kok aneh mau membuka besar-besaran impor. Tentu hal ini merugikan bangsa kita sendiri, yang dimana nantinya produk lokal kalah dengan impor. Apalagi seperti pertanian juga akan impor. Waduh ya ini gimana Pak? Produksi lokal jelas kalah dong saing dengan impor. Wajar saja kalau akhirnya Pak Jokowi marah-marah tuh. Padahal itu udah video lama loh. Dari pemerintahan Pak Jokowi yang impor besar-besaran dan dia marah sendiri. Malah mau dilanjutin oleh Pak Prabowo juga nih. Kalau kita lihat di akun X ya. Ini tweetan dari Lukman Simanjutak. Siapa pembisik Pak Prabowo? Bukannya impor ugal-ugalan bisa membunuh pengusaha lokal? Dampak tarif Trump, Prabowo akan genjot impor dari Amerika Serikat nih ya. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Mau impor apa silahkan, buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Kata Menteri Erlangga ya, arahan Pak Prabowo, kita akan meningkatkan impor produksi Amerika Serikat. Kita juga akan membeli LPG, LNG dan dari AS. Tidak menambah impor tetapi realokasi pembelian, jadi tidak mengganggu APBN. Apakah benar seperti itu? Tapi kalau mengingat pidato Pak Prabowo pada tanggal 22 Januari 2025 ya, keputusan tegas Presiden Prabowo 22 Januari 2025 tidak ada impor-imporan beras, jagung, garam. Ini kata Pak Prabowo sendiri ya. Dan dipatahkan langsung di tanggal 8 April 2025. Mau impor apa saja silahkan, ndak usah pakai kuota-kuotaan katanya, bebas. Seperti yang video sudah kita lihat ya. Kalau lihat komentarnya, hari-hari kerjanya kuar-kuar di podium dan tambah hari bunyinya makin gak jelas dan gak karuan. Ada baiknya beliau segera berobat ke psikiater. Kalau maju belajar tidak ketergantungan, Amerika menaikkan kos karena pembatas impor. Indonesia membuka impor supaya dapat pajak impor karena anggaran defisit belum bisa beli mobil dinas kementerian. Bentuk ketidakkonsistenan seorang presiden, sekarang ngomong A setelahnya bisa jadi omon-omon. Dan juga banyak komentar ya ketika Pak Prabowo mengatakan untuk bebas berimpor, bahkan justru malah sebagian netizen itu menganggap itu baik. Nah yang menganggap baik itu mengira bahwasanya impor itu ekspor, yang dimana produk dari lokal dikirim ke luar negeri. Padahal kan impor itu ya dari luar negeri ke Indonesia, itu yang namanya impor. Nah lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Presiden Prabowo membebaskan kuota impor barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Keren. Tapi yang keren itu komennya gini katanya, Bang, Pak Presiden keren ya? Apa yang keren? Gue bilang gitu kan. Ya kita tuh bisa impor barang kemana-mana katanya, karena udah dibebaskan kuotanya, jadi kita kan jual barang banyak-banyak ke Amerika, kemana-mana gitu.
keren nih bang. Kepala gue langsung puyeng. Dia ngerti gak sih maksudnya impor itu ya? Impor itu kan barang masuk gitu kan. Jangan-jangan nih orang yang bilang begini ke gue ini ya, dia tuh pakai sen kiri belok kanan gitu. Nah ini nih banyak pendukung-pendukung yang tidak mengerti esensi dari setiap kebijakan pemerintah. Dibilang keren aja. Tapi gue sih seneng banget ya ada komen kayak gitu. Buat gue itu pencerahan banget ya. Ya bisa jadi sih. Kalau mikirnya dari sono ya, dari negara yang lain, ya keren gitu kan ya. Bener-bener keren. Kita setuju ya bahwasanya kuota selama ini menjadi bancakan bagi para pejabat untuk diperjualbelikan dan dialokasikan kepada circle-nya mereka untuk kepentingan mereka. Tapi melepaskan atau membebaskan import sama sekali bukan kebijakan yang baik karena akan merugikan petani-petani kita. Jika padi, beras, bawang murah berhamburan masuk ke Indonesia, apa nasib petani? Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur tata kelola daripada kuota itu sendiri dan menghitung seberapa banyak seharusnya yang didapatkan dan kepada siapa kuota itu diberikan dan dilakukan secara transparan. Tolong kebijakannya dipikirkan kembali. Nah ini cakep nih komentar dari netizen ya, ini masukan untuk pemerintah. Tapi banyak juga yang bertanya, siapa sih sebenarnya pembisik dari Pak Prabowo? Kok seolah-olah Pak Prabowo itu seperti tidak tahu gitu loh. Dari sinilah akhirnya netizen memberi saran gitu ya kepada pemerintah untuk lebih teliti lagi. Bagaimana lebih baik untuk menjaga produksi dari dalam negeri dan menggunakannya sebanyak-banyaknya untuk rakyat sendiri. Nah kalau memang kurang gitu ya, bolehlah impor untuk nambahin gitu. Ya kan, tapi jangan juga dibolehkan untuk impor sebesar-besarnya. Ini ngeri guys. Emang kadang-kadang komen netizen juga bikin lucu seperti yang ini nih. Sumpah netizen kampret banget dah. Tadi gue baca berita Pak Prabowo lagi nyinggung orang yang bilang Indonesia gelap. Katanya, saya bangun pagi Indonesia cerah. Terus kata netizen, ketahuan gak sholat subuh. Bitex, parah banget lu. Mentang-mentang akun anon nuduh-nuduh presiden gak sholat. Pak Prabowo mah pasti sholat lah. Cuman mungkin sholatnya masih kayak gua. Subuhannya pas duha. Gokil guys, per hari ini rupiah tembus 17.200. Ini terburuk sepanjang sejarah. Dan menurut para pengamat ekonom, ada angka psikologis, yaitu angka psikologisnya ketika menyentuh 18.000. Itu harus diwaspadai karena bisa jadi guncangan ekonomi dan itu akan berdampak pada guncangan politik termasuk kondisi bangsa yang tidak menentu. Dan ada pengamat juga yang bilang bahwa arah-arahnya bisa saja lebih parah dari 98 ketika angka psikologisnya tercapai. Tentu kita tahu bahwa angka ini semakin hari semakin melemahnya rupiah ya karena banyak faktor termasuk kondisi politik, kebijakan Donald Trump di Amerika, kemudian beberapa respon dari pemerintah yang kemudian seringkali mengesampingkan apa yang sudah diberikan oleh rakyat atau dalam hal ini kritikan dan opini-opini yang membangun gitu ya. Semakin tidak menentu, tetap hati-hati dan waspada teman-teman semua. Kita sedang tidak baik-baik aja. Kalian sebenarnya capek gak sih ngeliat kondisi Indonesia kayak gini? Kayak tiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh minimal pasti ada beberapa news yang bikin kalian kayaknya kabur aja dulu tuh opsi yang baik. Waktu itu gue sempat nge-post, kalau misalnya Indonesia dianalogikan manusia, kita tahu lagi sakit, tapi kira-kira sakit apa? Jawabannya kebanyakan itu bilang komplikasi. Dan itu benar, karena kalau kita ngomong komplikasi, itu sebenarnya ngomong gejala. Korupsi, jabatan titipan, warganya miskin, gak ada lapangan pekerjaan, itu semua tuh gejala. Ibarat lu batuk-batuk ke dokter, ngelihat sebatas gejala dikasihnya apa? Obat batuk. Setiap hari lu minum, beberapa tahun kemudian lu baru sadar ternyata itu kanker paru-paru. Karena di proses penelitian ilmiah ada yang namanya RCA atau root cause analysis, dimana yang kita cari tahu sebenarnya bukan gejalanya, tapi apa akar penyakit yang melanda Indonesia. Yang kalau seandainya dicabut, gua 1000% yakin 99% masalah yang kalian lihat di Indonesia itu bakal benerin dengan sendirinya. Karena jauh lebih gampang ngekritik gejala. Kelihatan nih, batuk, anjir lu tutup mulut dong, dibanding ngediagnosa sampai ujung dan ngebahas tentang kankernya. Dan gue rasa gue tahu akar masalahnya tuh apa. Saya makin tidak mengerti sekarang ini. Pemimpin negara dari kemarin, kemudian ganti sekarang. Pemimpin tidak ada yang betul satu. Pemimpin kacau. Makin kesini, pemimpin makin apa tidak ada kualitas kah? So tahu pemimpin, kita pemimpin republik ini yang kemarin so begitu-begitu macam apa Pinocchio ke apa, tidak tahu juga.
Yang sekarang lagi dia bicara sembarang-sembarang macam bagaimana, macam kitong di jalan-jalan begitu. Pakai bahasa kasar. Saya bukan orang Jawa, tapi saya juga tahu arti ndasmu itu saya juga tahu. Biasa saya dengar kalau di Jawa sana ada maki-maki orang, begitu. Ndasmu itu dong maki orang. Baru kita kepala negara ini, kepala pemerintahan ini, dia bicara begitu di forum-forum formal. Dia bicara ndasmu pelan-pelan tuh. Baru orang yang dengar di situ, kamu semua itu dokter, profesor, sarjana kah apa segala macam, insinyur kah. Semua kamu tepuk tangan. Bagaimana? Orang ada bicara maki-maki begitu baru kamu tepuk tangan. Kamu kira lucu kah? Saya heran juga. Jadi saya pikir terada bedanya. Dong yang duduk di parlemen, dong yang duduk di pemerintahan, dong yang duduk jadi kepala negara, kepala republik ini. Bicara sama saja dengan kita di jalan, hidup di jalan. Parah. Aduh. Baru kalau kita bicara sembarang-sembarang begini, sebentar nanti aparat datang. Itu aparat yang biasa dibayar itu. Nanti datang tangkap kita orang lagi. Kita yang bicara begini, dapat tangkap, dapat periksa. Baru, kepala negara itu, kepala republik itu, kamu bicara sembarang-sembarang. Kamu tenang-tenang saja. Bye-bye. Otak. Dasar. Ndasmu. Aku rakyat. Aku bukan buzzer. Aku tuh bingung loh. Sekarang tuh di Indonesia rakyat ngomong tuh kayak lagi ikut Squid Game lagi. Salah dikit, dibilang provokator, terus dibilang lagi buzzer oposisi. Aku kan cuma rakyat yang tiap hari tuh ngitung kembalian di warteg, Bang. Mau jadi buzzer dari mana? Tapi aja kadang ngisi pulsa dulu baru bisa ngeluh. Rakyat bersuara dibilangnya nyinyir. Contoh ya, ada yang nge-tweet nih, sekarang harga beras makin naik, susah hidup. Langsung tuh ada akun random tuh komen, jangan semuanya berpesimisme, kita harus optimis, bro. Sekarang optimis dari mana? Beras 15.000, telur 30.000. Optimis aku tuh cuman kuat buat beli kerupuk. Aku tuh pengen loh optimis, Bang. Tapi isi dompet aku tuh realistis. Dan yang komen tuh biasanya akun tanpa foto, follower 12, followingnya 900. Terus nama usernya tuh pendukung negara 123. Keterangan bionya tuh pecinta NKRI, anti hoax, pro stabilitas. Padahal kalau dicek tweetnya tuh isinya lawan oposisi, hajar buzzer sebelah, yang kritik sama dengan makar. Bang, rakyat itu bukan makar, rakyat cuma lapar. Udah hidup susah, suara dianggap ancaman. Kadang tuh ya, kita curhat ke medsos, karena ngadu ke pemerintah tuh kayak ngomong sama tembok. Terus temboknya dingin, datar, kadang ngeblok akun. Terus ada yang komen di postingan pejabat, Pak, semoga harga pangan segera turun ya Pak, rakyat udah menggap-menggap. Besoknya komennya hilang kayak mantan ghosting. Bedanya ini mantan kekuasaan yang takut dikritik. Terus lucunya lagi, kalau kalian semua tuh muji-muji, Pak, hebat sekali loh pencapaiannya. Wah, itu likes-nya langsung ribuan guys. Bisa-bisa malah nanti dapet DM, Terima kasih atas dukungannya. aku kan jadi mulai curiga kan, jangan-jangan sekarang medsos tuh bukan tempat diskusi guys, tapi tempat lomba menjilat. Buzzer itu kerjaan, rakyat itu keadaan. Kalian kira buzzer itu gratis? Mereka tuh kayak tukang parkir, nggak semua orang suka, tapi muncul di mana-mana. Mereka bangun pagi, cek grup WA, siap nyebar narasi. Setiap hari ada template, ada target, ada tagar. Terus sementara rakyat bangun pagi juga, tapi bukan buat nyerang orang, tapi buat mikir hari ini mau makan apa, masak indomie lagi tadi kira ngeprank diri sendiri. Kita tuh rakyat bro, kerja dari pagi sampai sore, bukan ngetik dari pagi sampai sore buat nyerang siapa aja yang beda pendapat. Dan lucunya, kalau kalian sepakat sama pemerintah, kalian dianggap cinta negara. Tapi kalau kalian ngasih kritik, kalian dicap kadrun, cebong, barisan sakit hati, antek luar negeri, agen Illuminati, pemain GTA. Bro, aku tuh cuman rakyat yang lagi kesel. Jangan kasih labelannya aneh dong. Buat pemerintah, suara rakyat itu bukan ancaman, itu tuh pengingat.
Karena kita nih ya rakyat yang tiap 5 tahun diajak selfie, tapi setelah itu disuruh diem. Kita yang disuruh ikut pemilu, disuruh nyoblos, tapi pas sudah kelar kita dikatain nyinyir kalau nuntut janji. Bro, janji itu utang. Rakyat itu cuma nagih, bukan nyari ribut. Rakyat itu cuma nyari keadilan, bukan nyari perkara. Makanya jangan heran kalau kita ngomong di medsos itu, karena di dunia nyata suara kita tuh nggak didengar. Kalau hidup ini adil, nggak ada tuh orang capek-capek bikin thread 15 slide buat lu soal jalan rusak. Aku rakyat, aku bukan buzzer. Aku nggak dibayar buat ngomong ini. Aku justru bayar listrik, bayar pulsa, bayar pajak, yang kadang-kadang bayar kesabaran juga. Aku tuh cuma pengen hidup tuh lebih layak. Kita, kalian, mereka terus punya suara yang gak dianggap bahaya. Dan kalau kalian takut sama suara rakyat, mungkin kalian tuh bukan pemimpin, kalian cuma penjaga kursi. Karena rakyat tuh bukan musuh, rakyat tuh cermin. Kalau kalian gak suka pantulan wajah kalian, jangan salahin kaca, tapi perbaiki mukanya. Punya aspirasi boleh, protes boleh, tapi caranya harus benar. Jangan bakar ban, itu nggak damai. Merusak, itu nggak damai. Ya, gini deh. Dibandingin semua orang di Indonesia, Pak Prabowo itu paling tahu soal apakah tindakan yang dilakukan ini dan itu tuh cara damai atau enggak. Bapak mau bilang bakar ban nggak damai, Bapak mau bilang merusak pagar nggak damai. Mari kita bandingkan lebih nggak damai mana dengan Pak Prabowo yang pernah menculik mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk bangsa dan negara kan? Culik mahasiswa. Sekali lagi, Pak Prabowo sendiri mengaku. Pendukungnya Pak Prabowo itu nggak usah halu deh. Pak Prabowo ngaku pernah nyulik mahasiswa. Beliau ngaku. Lu ketemu sama beliau langsung, beliau juga ngaku. Walaupun beliau bilang, tapi kan orang yang gue culik sekarang masuk Gerindra. Nah gitu. Tapi emang pernah. Nah sekarang, kalau Bapak pernah menculik mahasiswa demi kebaikan bangsa dan negara, apalah artinya dengan bakar ban? Bannya nggak punya orang tua itu. Nggak ada, kalau bannya dibakar nggak ada orang tua nyariin di rumah. Mahasiswa diculik dicariin. Come on, gokil itu Pak Prabowo banget itu. Pak Prabowo dikit-dikit, come on, cut that stupid shit.